mudah-mudahan negara ini adalah menjadi negara yang makmur, dipimpin oleh saudara saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya di tengah-tengah, Bang Egy Sujana. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, sehingga Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024. Takbir. Allah. Ya Allah, di sebelah kami Bang Egy Sujana untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini ya Allah dengan ruh Al-Quranmu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikan kepada beliau, kepada Bang Egy Sujana kesehatan lahir dan batin, panjangkan umurnya. Saya Dr. Haji Egy Sujana SHMSI, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang sekarang dinyatakan tersangka. Saya dianggap ingin menjatuhkan pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Saya melihat terlalu banyak kejadian hinaan dan fitnahan terhadap pemerintah. Padahal Insinyur Haji Joko Widodo ini adalah simbol negara. Di sisi yang lain, beliau adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sang Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, entah sudah berapa banyak, sudah berapa ribu hinaan, hujatan, cacian, makian, segala yang buruk yang mungkin anjing pun tidak dapat menerimanya. Masih berfungsikah aparat kepolisian Republik Indonesia? Masih berfungsikah aparat Tentara Nasional Indonesia? Saya melihat bahwa Egy Sujana adalah seorang otak makar terhadap pemerintahan yang sah. Bambang Tri dalam gugatannya terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau menekankan bahayanya utang negara. Utang negara membahayakan, utang negara membebani anak cucu kita. Saya melihat di sisi yang lain juga bahwa belakangan ini yang paling getol menggaungkan utang negara adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini semacam serangkaian kisah dan cerita yang sangat sinkron. Ada apa di balik semua ini? Apakah Partai Demokrat ada di balik semua kisruh yang terjadi hari ini? Jika aparat kepolisian negara Republik Indonesia, jika Tentara Nasional Indonesia masih berfungsi sebagai garda penjaga kedaulatan bangsa ini, buktikanlah. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah sosok yang sangat lembut hatinya. Saya kira tidak berlebihan jika saya katakan bahwa hati seorang Insinyur Haji Joko Widodo itu lembut sekali. Tidak terhitung berapa banyak cacian, makian, hinaan, hujatan, fitnahan yang bertubi-tubi membanjiri dirinya sebagai presiden maupun sebagai pribadi, keluarganya, Ibu Iriana, bahkan ibu kandung sang presiden tidak luput dari fitnah, hinaan, hujatan, dan cacian. Inilah fenomena semenjak Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Rakyat Indonesia hari ini begitu mengagumi sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Kepribadiannya begitu terpuji, begitu dicintai oleh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kecuali para ampas oposisi. Selain kepribadiannya yang begitu disukai dan dicintai oleh rakyat Indonesia, di sisi lain, kelembutan hati sang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ternyata menjadi bencana tersendiri bagi pemerintah, bangsa, dan negara. Menjadi musibah tersendiri. Karena hati seorang Jokowi yang begitu lembut, pemurah, dan pemaaf, fenomena cacian, makian, hinaan, fitnahan, hujatan tidak henti-hentinya membanjiri pemerintah maupun pribadi seorang Insinyur Haji Joko Widodo.
Kali ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saya kira ini adalah pertanyaan umum yang hari ini ada di masyarakat. Saya kira seluruh rakyat Indonesia hari ini punya pertanyaan yang sama. Sebenarnya, masih berfungsikah aparat kepolisian Republik Indonesia? Saya melihat bukan satu, bukan dua, terlalu banyak kejadian hinaan dan fitnahan terhadap pemerintah. Hujatan, cacian, makian. Padahal Insinyur Haji Joko Widodo ini adalah simbol negara. Di sisi yang lain, beliau adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tetapi, saya melihat sang Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, entah sudah berapa banyak, sudah berapa ribu hinaan, hujatan, cacian, makian, segala yang buruk yang mungkin kalau itu diberikan kepada anjing, anjing pun tidak dapat menerimanya. Segala hinaan, hujatan, cacian, makian yang begitu keji, itulah yang diterima oleh Insinyur Haji Joko Widodo sepanjang kepemimpinannya sejak 2014 hingga hari detik ini. Saya melihat aparat kepolisian tidak begitu tersinggung. Saya melihat bapak-bapak aparat TNI tidak begitu tersinggung ketika segala hinaan dan hujatan keji itu dialamatkan kepada sang presiden. Oke, tidak mengapa. Hanya saja kembali lagi kepada pertanyaan umum yang ada di masyarakat hari ini. Masih berfungsikah aparat kepolisian Republik Indonesia? Masih berfungsikah aparat Tentara Nasional Indonesia? Saya kira pertanyaan ini perlu sekali dijawab oleh Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI. Terkait seorang Bambang Tri, penggugat ijazah SMA Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga penulis buku Jokowi Undercover yang jelas menuding Insinyur Haji Joko Widodo PKI. Dikuatkan dengan Egy Sujana dan partnernya yang menjadi kuasa hukum. Saya melihat satu hal yang menarik di sini. Saya melihat bahwa Egy Sujana adalah seorang otak makar terhadap pemerintahan yang sah. Saya kira saya tidak asal bicara, ada jejak digitalnya. Pada tahun 2019, Egy Sujana menyerukan people power untuk melakukan gerakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena ketika itu beliau mendukung oposisi. Beliau adalah salah satu pendukung kuat Bapak Prabowo Subianto. Jadi seruan people power yang beliau gaungkan, tujuannya adalah agar supaya Bapak Prabowo bisa segera dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian Pak Egy Sujana dan kawan-kawannya menggugat janji-janji politik Insinyur Haji Joko Widodo. Menurut asumsi mereka, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo gagal menepati janji-janji politiknya. Sehingga menurut Egy Sujana, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sudah layak dimakzulkan. Saat ini yang ketiga kalinya Egy Sujana menjadi kuasa hukum Bambang Tri. Tapi menurut saya Egy Sujana hanya nebeng. Saya melihat di sisi yang lain, Egy Sujana tidak mendukung bahwa Pak Anies Baswedan digadang-gadangkan bakal maju sebagai Capres 2024 yang akan datang. Menurut Pak Egy Sujana, Pak Anies Baswedan gagal menegakkan syariat Islam. Dan Pak Egy Sujana juga terkesan ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya lah yang lebih mampu menegakkan syariat Islam, sehingga mungkin beliau lebih pantas dan lebih layak didukung sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Di sisi yang lain, Pak Egy Sujana didoakan oleh beberapa tokoh agama agar beliau dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya melihat di sisi yang lain lagi, Bambang Tri dalam gugatannya terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau menekankan bahayanya utang negara. Utang negara membahayakan. Utang negara membebani anak cucu kita.
saya melihat di sisi yang lain juga, bahwa belakangan ini yang paling getol menggaungkan utang negara adalah AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini semacam serangkaian kisah dan cerita yang sangat sinkron. Ada apa di balik semua ini? Apakah Partai Demokrat ada di balik semua kisruh yang terjadi hari ini? Ini menjadi tanda tanya serius. Pertanyaan yang lain lagi, kenapa warga Solo terkesan mendiamkan pelecehan keji yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Egy Sujana dan rekan-rekannya terhadap sang presiden? Bukankah Insinyur Haji Joko Widodo secara emosional adalah darah asli Surakarta, darah asli Solo? Kenapa orang Solo terkesan diam dan mendiamkan pelecehan keji, pelecehan yang begitu hina yang dilakukan oleh Bambang Tri, Egy Sujana dan kawan-kawannya terhadap Insinyur Haji Joko Widodo, putra bangsa terbaik, putra Solo, Presiden Republik Indonesia, wajah bangsa Indonesia, simbol negara. Kenapa? Yang pasti menurut saya, Egy Sujana sangat meyakinkan, merupakan otak di balik semua upaya kudeta pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo. Dan jika aparat penegak hukum negeri ini masih berfungsi, saya sebagai rakyat Indonesia meminta buktinya. Jika aparat kepolisian negara Republik Indonesia, jika Tentara Nasional Indonesia masih berfungsi sebagai garda penjaga kedaulatan bangsa ini, buktikanlah. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.